Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, yang sama-sama kita hormati Ustadz Mumin dan Ustadz Fuad, juga para tokoh, ya, ada Bang Pawan dan pasukannya, juga adik-adik remaja yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga tidak lupa yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Nasir, yang insya Allah malam ini beliau di alam barzah ikut berbahagia karena rumah yang beliau bangun malam ini kita pakai untuk berkumpul mengaji. Ini peninggalan beliau, saya yakin beliau ikut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini hidup di abad yang sudah akhir, ya. Akhir artinya dari tanda-tanda kiamat itu sudah banyak. Walaupun persisnya kapan kiamat kita nggak tahu. Hidup di abad akhir, di abad modern, persaingan luar biasa, ya. Semuanya serba cepat. Karena persaingan yang luar biasa ini seringkali membuat orang lupa dirinya itu siapa, lupa sebenarnya dia ini mau ke mana, dari mana, dan sudah sampai di mana. Bahkan seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena persaingan yang luar biasa itu. Dari akibat lupa ini kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini akan mati, ya. Padahal mati ini sesuatu yang pasti. Nabi mengingatkan tempat terbaik di akhir zaman adalah majelis ilmu. Maka alhamdulillah malam ini kita sama-sama duduk di sini dalam rangka untuk belajar, ya. Belajar ini yang wajib belajarnya, pahamnya nggak wajib, ya. Jadi nanti misalnya ngaji tetap nggak paham misalnya, atau paham tapi sampai rumah lupa misalnya, ya. Ya maklum mungkin memorinya udah penuh, ya. Udah pikirannya mikir anak, mikir keluarga, sehingga ngaji paham gitu sampai rumah ditanya istrinya, "Bang, tadi ngaji apaan?" "Apa ya?" Misalnya, nggak apa-apa. Karena Nabi hadisnya tolabul ilmi faridotun, mencarinya yang wajib. Soal faham atau enggak itu murni haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hidup ini kita dihidupkan itu untuk dimatikan. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia ini diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan untuk kembali ke akhirat. Nah, pesan Nabi ini apa maksudnya? Nabi katakan dunia ini diciptakan untuk kalian dan jangan kebalik. Jangan kalian hidup untuk dunia. Harusnya kita dengan dunia yang kita miliki, harta kita, karena harta ini diciptakan untuk kita, harusnya membantu ibadah kita, membantu memuluskan jalan kita saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Hidup kita habis ludes waktu, tenaga, pikiran hanya untuk mikir dunia, sampai nggak sempat ngaji.
Padahal kalau repot, ya saya yakin semua orang repot pasti, ya. Jadi apa namanya, konsepnya ngaji ini biar bisa ngaji. Sering saya sampaikan, untuk mengaji jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu, ya. Jadi sejak sekarang nanti kita agendakan, pokoknya malam Kamis ini waktu saya luangkan untuk ngaji, ya. Sehingga nggak ada lagi nanti misalnya kok nggak ngaji kemana, repot, nggak ada, ya. Karena ngaji ini sudah merupakan bagian dari kesibukan dan kerepotan. Saya ulangi, biar bisa istiqomah ngaji, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Sebab kalau nggak meluangkan waktu nggak bisa. Orang hidup pasti repot, pasti, gitu kan. Sebab kalau alasannya sekarang nggak ngaji masih repot, saya ngaji minggu depan misalnya. Emang yakin minggu depan nggak repot? Ya. Yakin minggu depan masih hidup? Jangan-jangan minggu depan justru lebih repot, atau malah merepotkan orang lain karena harus disolatkan, dimandikan. Makanya sekali lagi, biar bisa istiqomah ngaji, luangkan waktu dan jangan nunggu. Jangan sampai waktu kita, ya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada dalam otak kita cuma duit, duit, duit. Disangkanya memang hanya duit lah yang bisa membuat bahagia. Nah, ini salah, ya. Kita harus mulai rubah cara berpikir kita, ya, bahwa kita pasti akan mati, dan kalau kita mati harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Ada sebuah syair, ya. Ini ada yang mengatakan, katanya syairnya Imam Syafi'i, ada yang mengatakan syairnya Sayyidina Ali. Waladatka ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika. Ada yang bunyinya fa'mal li yaumin, sama antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Artinya apa? Waladatka ummuka yabna adam baqiya. Hai anak Adam, hai anak manusia, kalian dilahirkan oleh ibumu menangis. Ya, betul ya. Ada yang nangis nyanyi, apa yang lahir nyanyi? Semua yang lahir pasti nangis. Tapi wanasu haulaka yatawakuna. Tapi orang-orang di sekelilingmu, ibumu, nenekmu, saudaramu, bahkan suster yang bukan siapa-siapanya kamu, semua yatahakuna, semuanya tersenyum bahagia. Waktu lahir kita nangis, orang-orang pada ketawa. Fa'mal liyaumin, maka berjuanglah kalian, berjasalah kalian, jadilah orang soleh yang sering memberi manfaat kepada orang lain. Untuk apa? Biar nanti di saat hari kematianmu, saat orang-orang menangisi kepergianmu, kamu sendiri tersenyum bahagia. Artinya harus dibalik. Kalau dulu kita lahir nangis, orang-orang senang, kita harus bersumpah, saya bersumpah, tunggu saatnya kalian yang nangis dan aku yang tersenyum. Jangan dua-duanya, malah lahir nangis, mati masih nangis. Kenapa? Banyak dosa. Jangan sampai lahir orang-orang senang, kita mati, alhamdulillah dia mati. Kotak amal masjid aman ya. Alhamdulillah dia mati, nggak ada lagi yang gangguin. Jangan sampai. Jadi nangis cukup sekali, cukup nangis saat lahir, dan jangan menangis lagi saat mati. Begitupun silakan orang tertawa, tapi cukup tertawa saat aku lahir. Nanti saat aku mati semuanya nangis, merasa kehilangan. Semuanya nangis, kenapa? Orang baik meninggal. Ya, tandanya kalau ditangisin orang baik gitu loh. Sebab kalau nggak baik pasti orang alhamdulillah. Nah, makanya biar kita bisa seperti itu, kita ngaji. Kenapa ngaji? Ngaji ini tempat turunnya rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah. Untuk apa? Kata Nabi, la yadkhulal jannata ahadun bi amali.
siapapun tidak akan pernah bisa masuk surga karena amalnya. Siapapun. Nggak ada orang masuk surga karena sholatnya, karena zakat, nggak ada. Bahkan sahabat itu sampai bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau sama Rasul, nggak bisa masuk surga dengan amalmu. Kata Nabi, wala ana, saya termasuk. Lalu ditambah oleh Nabi, illa an yataghammadanillahu birahmatihi, kecuali Allah melimpahkan rahmat kepada saya. Kalau Allah melimpahkan rahmat kepada saya, dengan rahmat itulah saya masuk surga. Jadi rahmat itu tiket masuk surga. Caranya dapat gimana? Termasuk ini, banyak sholat, banyak sedekah. Sholat dan sedekahnya memang tidak bisa mengantarkan ke surga, tapi orang yang banyak sholat, banyak beramal soleh, ini bisa menjadi potensi, jadi sebab diturunkannya rahmat. Semua. Jadi nanti kita ini masuk surga kalau dapat rahmatnya Allah. Tanpa rahmat Allah nggak dapat. Rahmat itu kasih sayang. Kalau bahasa saya, rahmat itu bentuk kasihannya Allah kepada kita. Karena bentuk kasihan, maka semakin capek kita mengaji, semakin besar potensi dapat rahmat. Apalagi ini misalnya ada orang tua, udah badannya lemah, ya, jalan susah, ya, kalau sudah duduk berdiri susah, sudah bisa berdiri jalannya susah. Giliran mau duduk susah, tapi masih ngaji juga. Ini berpotensi Allah panggil malaikat, kasihan itu hambaku, sudah sepuh, sudah lanjut usia, udah capek kerja, tapi masih kasihan. Kasihan itu rahmat. Ketika Allah sudah berkata kasihan nih, turun rahmat, maka dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, kita duduk di sini, ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, sekaligus tempat dihapusnya dosa. Luar biasa. Setiap langkah, ya. Satu langkah satu kebaikan, satu langkah satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10. Ya, kira-kira dari rumah ke sini kalau jalan kaki berapa langkah tadi? Pulang pergi berapa langkah? Nah, kalikan 10 itu, ya. Belum lagi duduk di sini. Selama duduk kita terhindar dari dosa. Insya Allah nggak ada yang di sini bisik-bisik ngomongin orang, insya Allah ya. Yang di sini mabuk nggak ada, ya kan? Bahkan ada jaminan dari Nabi, ya, idza jaa man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin ila darajatin wahidah. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal saat mencari ilmu, saat mencari ilmu itu artinya ketika dia dari rumah mau berangkat ngaji, atau mungkin lagi duduk di pengajian, atau sedang pulang dari mengaji, tiba-tiba meninggal. Ya mungkin kecelakaan, mungkin serangan jantung, mungkin apalah ya, mungkin corona gitu ya. Maka kata Nabi, orang seperti ini pasti masuk surga, dan surganya hanya beda satu tingkat dengan surganya para nabi. Jadi kalau Nabi kelas 1, orang ini kelas 2. Tetanggaan dengan para Nabi. Ini adalah satu penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencari ilmu. Gitu ya. Apalagi udah hujan, gerimis masih ngaji. Potensi rahmat Allah sangat besar. Ya. Makanya apapun yang kita lakukan, sebenarnya niat kita satu, pengen menjemput rahmat Allah, ya. Justru kalau ada ngaji nggak, aduh capek loh. Justru capek ini kesempatan. Allah juga tahu kalau ente capek. Kalau ngaji nggak capek, duitnya banyak lagi misalnya, bisa dapat rahmat, tapi mungkin agak kecil kemungkinannya. Karena pikirannya nanti, gitu kan. Ini udah capek, mana nyari duit nggak dapat lagi, misalnya. Tapi masih ngaji. Ini akan berpotensi Allah panggil malaikat, lihat tuh hambaku. Hari ini dia nggak saya kasih rezeki, padahal nyari duit saya bikin gagal hari ini. Capek dia, tapi masih mau ngaji. Kasihani dia, gitu kan? Kalau udah kasihani dia, semuanya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita satu, pasang niat dari sekarang, kita niat ngaji semata-mata ingin mendapat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Syukur-syukur dengan mengaji lalu jadi pinter, ya kan? Karena memang tugas kita ini kan ibadah itu harus pakai ilmu. Maka nanti rencana yang kita kaji berikutnya adalah kita pakai kitab, ya. Biar saya ngomong itu juga ada on the track, ada jalannya, ada batasannya, nggak ngawur gitu. Apa yang saya sampaikan yang ada dalam kitab, yang nggak ngawur, ada dasarnya. Kitab apa? Sementara nanti mungkin kitab fikih, ya nanti ada selingan tasawuf, selingan aja. Tapi utamanya fikih. Biar kita tahu bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana zakat yang benar. Itu harus tahu ilmunya. Kalau enggak, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Beramal tanpa ilmu maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Jadi kita sholat harus tahu ilmunya, ya. Apa bedanya tasawuf dengan fikih? Fikih itu objeknya anggota tubuh luar. Bagaimana kita membasuh muka waktu wudhu, bagaimana kita sujud, posisi tangan kita, jidat kita waktu kita tahiyat akhir, tahiyat awal, bagaimana duduknya, bagaimana gerakan rukuk dan sujud. Ini semua diatur oleh fikih. Bicara anggota tubuh luar. Tapi tasawuf itu bicara hati. Bagaimana kita bisa qanaah, gitu kan? Punya hati yang bisa sakinah. Bagaimana bisa ridho, bagaimana bisa ikhlas, bagaimana tawakal. Yang hubungannya dengan hati namanya tasawuf. Makanya kalau orang cuma belajar fikih tanpa belajar tasawuf, itu biasanya kurang khusyuk, ya. Jadi tasawuf itu nanti mengajarkan bagaimana agar kita bisa ikhlas. Itu tasawuf. Atau dengan kata lain, tasawuf itu bicara tentang bagaimana berakhlak, ya, bagaimana berkarakter, bagaimana kita punya tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti hubungannya dengan tasawuf. Tapi nanti buat selingan, karena yang penting kita harus tahu bagaimana wudhu yang benar, air suci itu yang bagaimana. Kadang-kadang memang kita sering melihat prihatin orang rajin sholat ke masjid tapi ternyata cebok aja nggak bisa, ya. Padahal cebok nggak bisa itu resikonya berat. Pernah satu ketika Nabi berjalan dengan sahabat, tiba-tiba Nabi berhenti, Nabi gemetar sampai lengan bajunya ini gemetar. Sahabat menceritakan lengan baju Nabi gemetar, muka Nabi pucat katanya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah ada apa? Rasul sakit? Enggak ya sahabat. Ada apa ya Rasul? Nabi balik bertanya, alam tasma ma asma. Apa kalian nggak dengar apa yang saya dengar? Sahabat, enggak ya Rasul, ada apa? Ternyata ada dua kuburan ini. Orang yang dalam kubur ini sedang menjerit, sedang menangis, sedang disiksa oleh malaikat. Kenapa? Yang satu karena urusan najis nggak beres. Kalau cebok nggak benar, mungkin kencing buru-buru belum tuntas sudah cebok, atau cebok tapi nggak bersih. Yang satu namimah itu apa? Tukang adu domba, tukang mindahin omongan. Padahal kan mindahin omongan kan biasanya kalau nggak ditambahin dikurangin, ya kan? Padahal orang ngomongnya sambil senyum, dia praktiknya sambil semangat, gitu kan? Tukang provokator, itu namanya namimah. Hati-hati. Sampai akhirnya Nabi tolong sahabat carikan pelepah kurma. Ada riwayat mengatakan pelepahnya 2. Ada riwayat yang lain lagi pelepah 1 terus dibelah 2 oleh Nabi, ditaruh di atasnya masing-masing kuburan. Sahabat bertanya, apakah ini berguna ya Rasulullah? Kata Rasul, selagi ini masih basah, dia akan terus bertasbih, dan tasbihnya akan membuat adem yang di dalam. Inilah yang dipakai dalil kenapa kalau kita ke kuburan bawa kembang, apalagi wangi, ya. Wangi itu pasti malaikat turun, ya. Rumah kita misalnya nggak bagus tapi wangi, malaikat turun, malaikat bawa rahmat, ya. Malaikat yang tukang baca tasbih, baca istighfar turun. Termasuk itu kalau kuburan orang tua kita tabur bunga wangi, udah seger wangi. Ketika masih seger ini baca tasbih terus. Kan ayatnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma, yang di langit dan yang di bumi semua bertasbih termasuk tumbuh-tumbuhan.
Jadi maka Nabi kasih 2 pelepah kurma yang seger tadi bertasbih, tasbihnya meringankan yang di dalam kubur. Kalau wangi tambah lagi berarti malaikat turun duduk di atas kuburan situ, malaikat bertasbihnya di situ. Maka orang yang di dalam semakin merasa sejuk. Ada memang mungkin saudara kita, tetangga kita yang mengatakan, oh itu bid'ah katanya. Kenapa bid'ah? Ya, Nabi nggak pernah melakukan katanya. Yang benar bukan Nabi nggak melakukan, kamu nggak belajar. Ya kadang-kadang cuma bisa nemu hadis 1-2, ya. Padahal untuk memahami Quran dan hadis ini kan perlu perangkat yang banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada fikih, ada usul fikih, ada waqadul fikih, banyak perangkat. Ada mustalahul hadis. Kalau nggak punya ini, nggak mungkin memahami Quran dan. Jadi Quran hadis itu nggak bisa dipahami dengan terjemah. Kenapa nggak bisa? Karena terjemah itu tergantung siapa yang menerjemahkan. Hadis yang diterjemahkan oleh orang Syiah pasti rasa Syiah ini terjemahannya. Hadis yang diterjemahkan orang Wahabi ya rasa Wahabi. Hadis diterjemahkan oleh orang ahli sunnah ya rasa ahli, tergantung siapa yang menerjemahkan. Makanya biar tahu makna hadis yang sebenarnya harus ngerti bahasa Arab. Jadi kalau ada terjemahan salah dia tahu. Nah, ini perlunya kita mengaji ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah mengaji nanti ya ibadah kita benar. Kalau ibadah kita benar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah kita diterima Allah, insya Allah ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat. Ya, kita ini nggak tahu ya kapan kita kembali. Tapi yang pasti semakin hari kita semakin dekat dengan hari kematian kita. Hari ini lebih dekat daripada kemarin. Hari esok lebih dekat daripada hari ini. Kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti besok ini kita semakin dekat dengan hari kematian kita. Hari di mana kita harus rela berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Hari di mana kita harus rela berpisah dengan harta benda yang kita kumpulkan dengan susah payah. Makanya pesan Nabi selalu ingat mati dan bersiap-siap untuk bekal mati, ya kan? Jadi dzikrul maut wal isti'dad lil maut, selalu ingat mati dan bersiap-siap untuk mati. Syukur-syukur matinya lagi ngaji begini tiba-tiba serangan jantung mati. Oh sekarang. Ya artinya mudah-mudahan ya nanti ya matinya nanti ya itu matinya sedang mengaji. Mu'alim Syafi'i Azami itu salah satu doanya, ya Allah matikan saya sedang mengajar atau sedang belajar. Kan beliau mau juga belajar, kalau malam di rumah persiapan buat ngaji besok itu kan kitabnya dibaca dulu, ya kan? Yang besok ngaji sana kita apa baca. Beliau berharap matinya sedang belajar atau sedang mengajar. Kenapa? Ya tadi janji Nabi, orang yang matinya sedang belajar atau mengajar itu rohnya itu bau wangi, disambut oleh para malaikat. Penghuni langit pun kagum, heran, ini roh siapa gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada orang meninggal rohnya bau busuk, ini di langit nggak ada yang berisik, di langit tenang misalnya. Meskipun ini bau busuk, yang ini baunya si Anu, Ustadz Anu misalnya, udah juga banyak, nggak dia doang katanya. Ya artinya Pak, kalau orang mati rohnya bau busuk itu biasa, banyak tiap hari katanya. Tapi yang rohnya bau wangi jarang-jarang. Mudah-mudahan kita termasuk nanti waktu meninggal roh kita yang bau wangi, sampai wanginya kecium sampai langit ketujuh, sampai malaikat pun kagum ya. Ini siapa bau wangi? Oh dia majelis pengajian yang bambu hapus itu misalnya. Matinya waktu mau ngaji tabrakan di jalan misalnya. Mau gitu. Husnul khotimahnya mau, tapi jangan sekarang nanti ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau ngaji ya Nabi jelas yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Orang itu akan dimatikan Allah dalam keadaan seperti biasanya. Jadi matinya itu tergantung kebiasaan. Orang yang biasa judi, biasanya matinya ya di perjudian situ.
judi, ribut, mati, berantem, gitu kan. Orang yang hobi kebut-kebutan, ya matinya di jalan raya biasanya, nggak jauh-jauh. Orang yang hobi ular, biasanya hobi matinya dipatok ular. Yang suka godain janda, ya matinya dibunuh janda biasanya. Kalau yang hobi mancing, ya itu Nabi. Tapi kalau orang yang biasa ngaji, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Nah, kemudian wayub asu mamatale, nanti dibangkitkan dari kubur pun tergantung bagaimana matinya. Nanti orang dibangkitkan dari kubur itu macam-macam. Ada yang memang sudah nunggu lama karena memang disiksa oleh malaikat, gitu kan. Nunggu kiamat itu lama sekali. Tapi ada juga orang yang seperti cuma tidur. Ada hadis, orang lagi haji umroh meninggal, sedang berihram. Itu kan mati yang baik. Begitu nanti dibangkitkan dari kubur, itu langsung labbaik Allahumma labbaik. Perasaannya apa? Dia sedang tidur di Mekah. Jadi perasaannya, padahal itu ribuan tahun mungkin atau ratusan tahun. Tapi karena orangnya baik, meninggalnya baik, begitu bangun dia baca talbiyah, seolah-olah dia itu merasa masih haji atau umroh. Gitu kan? Jadi kalau meninggalnya baik, akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Jadi ini rangkaian. Pengen mati baik, biasakan beramal baik. Maka sering saya sampaikan, mati umur berapa, ini takdir. Ya. Mati umur berapa itu tak. Tapi mati sedang apa, pilihan kita. Kita maunya mati sedang apa? Mau mati sedang judi, ya biasa ini tiap hari judi. Mau mati lagi sabung ayam misalnya, ya udah biasain itu. Karena memang pilihan. Tapi kalau umur berapa itu haknya Allah, kita nggak tahu. Makanya mati umur berapa itu takdir, tapi mati sedang apa itu pilihan. Kita yang milih. Mudah-mudahan dengan hadir-hadir di tempat seperti ini bagian dari kita memilih hal-hal kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan meninggalnya juga dalam keadaan baik, dalam husnul khotimah. Barangkali itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ke depan nanti pakai kitab ya, biar kita carikan kitab yang ada terjemahnya. Fathul Qorib itu ada terjemahnya. Cuman memang ada beberapa terjemahan yang salah, ya nanti saya tunjukkan, dirubah ya. Lagi-lagi tergantung siapa yang menerjemahkan. Jadi ada beberapa yang salah di Fathul Qorib itu terjemahnya ya. Dan ini mohon maaf saya agak buru-buru karena saya juga masih mau rapat. Insya Allah kalau berikutnya nanti kebalikannya agak malam, karena ini jam kedua, jam pertama di sana, sini kedua. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah dipanggil Allah, wabil khusus Bapak Ustadz Haji Nasir bin Haji Hafid, termasuk wa usulihi wa furu'ihi. Juga kalau pada orang tua kita semuanya yang sudah dipanggil Allah. Ya, ini bagian dari manfaat kita hadir di sini. Orang tua kita doakan ya. Kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan semuanya diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.